Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel Keluarga Aksa. Di video kali ini bersama Seo mau bahas tentang proses melahirkan di Jepang. Jadi dari mulai proses melahirkan, terus fasilitas yang didapat apa aja, sama berapa sih biaya melahirkan di Jepang itu. Oke, tonton terus video kita ya. Nah, jadi waktu itu tanggal 5 September tahun 2020, aku itu melahirkan Seo. Padahal HPL dokter itu Seo lahir sekitar tanggal 17 September 2020. Jadi kalau dihitung-hitung, Seo itu maju 2 minggu lah dari HPL. Nah, waktu itu pagi jam 5-an aku tuh udah mulai kerasa kontraksi. Sampai akhirnya aku minta tolong sama Mas Heksa buat antar ke rumah sakit sekitar jam 11 siang. Terus sampai di rumah sakit ternyata dicek itu aku udah pembukaan 4. Ya udah, jadi sama suster waktu itu kita disuruh isi data. Intinya hari itu juga aku udah rawat inap gitu. Nah, sekitar jam 3 sore saya tuh udah lahir gitu. Jadi jaraknya jam 11 siang sampai jam 3 sore itu termasuk cepet lah, dari pembukaan 4 sampai pembukaan lengkap. Terus saya lahir itu. Waktu melahirkan aku bener-bener sendiri, nggak ditunggu sama Mas Heksa karena pandemi corona. Jadi dari pihak rumah sakit itu melarang ya, untuk ibu yang melahirkan ditunggu, maksudnya persalinannya didampingin gitu, kita nggak boleh. Terus juga selama nanti dirawat inap, kita juga nggak boleh dijenguk sama suami atau sama keluarga gitu. Jadi kita bener-bener sendirian di rumah sakit, cuma sama baby kita aja. Nah, jadi teman-teman, sekedar informasi aja, kalau melahirkan di Jepang itu secara normal minimal kita 5 sampai 6 hari lah rawat inap di rumah sakit. Terus kalau melahirkannya secara sesar bisa lebih dari itu, bisa sampai 10 hari, ya 2 minggu lah kurang lebih ya. Nah, habis itu di rumah sakit selama 5 hari itu aku bener-bener diajarin sama suster, sama perawat-perawat gimana sih cara urus bayi, mulai dari ganti popok, mulai dari ngasih susu, cara mandiin. Jadi bener-bener kita tuh dipersiapkan buat mandiri. Keluar dari rumah sakit kita udah bener-bener bisa ngurus anak kita sendiri gitu. Untuk fasilitas yang aku dapat di rumah sakit apa aja ya? Waktu itu aku pilih kamar yang tipe kamarnya yang satu room 2 orang. Jadi sebelum kita rawat inap untuk melahirkan, kita udah kayak booking HPL kita kapan, terus kita mau melahirkan di kamar yang tipe seperti apa. Kebetulan waktu itu aku pilih yang satu room isinya 2 orang, karena ada juga yang satu room 1 orang gitu. Untuk fasilitas yang lainnya, 1 hari itu selama dirawat inap di rumah sakit kita dapat makan 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, sama makan malam.
Terus kita juga dicek sama dokter tentang kesehatan dan kondisi kita pasca melahirkan. Benar-benar secara mental dan fisik kita pasti ditanyain ada keluhan apa yang dirasakan, obatnya udah diminum apa belum. Itu perawat sama dokternya rajin banget ngecek kondisi kita. Terus tiap malam sekitar jam 10 malam kayak gitu perawatnya juga muter masuk ke kamar-kamar kita buat ngecek ada kendala nggak, babynya nangis terus atau enggak, kayak gitu. Pokoknya humble deh walaupun kita orang asing ya, tapi perawat-perawatnya baik banget. Aku melahirkan Seo itu di rumah sakit Toyokawa Shiminbyoing atau rumah sakit umum daerah pemerintah Toyokawa. Tuh, Ciyoko. Nah, selain itu di rumah sakit itu juga kita dikasih satu bag tas isinya tuh tisu basah buat lap-lap badan kita, karena setelah melahirkan itu kita nggak langsung mandi, dibantu sama suster juga karena mungkin masih sakit kan, buat lap-lap badan kayak gitu. Terus ada pampers buat bayi kita, terus ada susu formula karena biasanya kan kalau kita melahirkan itu ASI-nya nggak langsung keluar, jadi dibantu sama sufor dulu. Kita dikasih itu gratis. Terus sama apa lagi ya, perlengkapan bayi sih lebih kayak ke popok tisu basah bayi juga dikasih kayak gitu. Terus 5 hari di rumah sakit itu kita bener-bener ngurus bayi kita sendiri, kecuali kalau misal kita lagi ada kendala, bayi kita nangis terus atau kita nggak ngerti kenapa ini gimana, itu kita baru bisa minta tolong sama suster. Tapi mereka langsung datang kok biasanya kalau kita panggil ke kamar gitu. Kayak aku karena keterbatasan bahasa Jepang juga, kadang ada yang nggak ngerti apa sih ini, apa sih gitu. Ya udah aku telepon suster aja, panggil ke kamar, minta tolong. Ya pakai bahasa yang seadanya aja. Kayak gitu. Setelah 5 hari dari rumah sakit, nanti sebelum pulang itu biasanya ibu sama bayinya tuh dicek, diperiksa secara keseluruhan. Untuk bayi juga ada tes darah, pemeriksaan pendengaran. Pokoknya sebelum pulang dari rumah sakit itu kita dicek kondisi kita tuh benar-benar sehat gitu. Kita udah benar-benar pulih, udah nggak ngerasa sakit, jadi benar-benar dipantau kayak gitu. Selanjutnya kita mau bahas biaya selama rawat inap di rumah sakit plus biaya melahirkan secara normal di rumah sakit Jepang itu berapa sih gitu. Oke? Nah, jadi total biaya perawatan aku di rumah sakit waktu itu sekitar 550.000 yen lah, atau sekitar hampir 70 juta kalau dikurskan ke rupiah. Ya, gede sih untuk nominal biaya normal. Aku bilang itu mahal ya, karena di Indonesia nggak sampai segitu setahu aku itu. Tapi dari nominal 550.000 yen sekian, kita itu dapat bantuan dari pemerintah Jepang sekitar 420.000 yen atau sekitar ya 50 jutaan lah. Kita dapat bantuan sekitar 50 juta atau 55 jutaan lah, sekitar kisaran itu. Bantuan itu tuh bantuan yang memang sudah ditetapkan sama pemerintah Jepang, wajib diberikan ke setiap warga negara, nggak cuma warga negara Jepang aja, kayak warga negara asing yang penting punya resident card Jepang dan melahirkan di Jepang itu wajib dapat bantuan dari pemerintah sebesar 420.000 yen tadi. Jadi kalau misalnya tadi total keseluruhan biaya rumah sakit 550.000 yen,
dan aku dapat bantuan dari pemerintah Jepang itu 420.000 yen. Berarti sisanya masih ada sekitar 130 ribuan yen atau hampir 15 juta rupiah. Nah, sisa itu baru kita bayar pakai uang pribadi kita sendiri. Itu teman-teman. Nanti aku kasih ya kwitansi dari rumah sakit untuk total biaya, terus sudah potong sama bantuan pemerintah, sisanya ada kok. Nanti aku jelasin deh di kertas itu. Nah, jadi ini teman-teman kwitansi dari rumah sakit tentang total biaya rumah sakit aku tadi. Sebelumnya minta maaf, ternyata total biayanya ada 530.000 yen. 530.000 yen ini sekitar berapa ya kalau di kurs sekarang tuh, ya kurang lebih hampir 70 juta lah 530.000 yen ini. Jadi dari total aku rawat inap, hitungannya dari tanggal 5 September aku melahirkan sampai keluar dari rumah sakit itu tanggal 10 September. Di sini tertulis aku rawat inap tuh 6 hari gitu. Nah, jadi total biaya melahirkan dan kamar, terus obat-obat dan lain sebagainya itu ada 530.000 yen ini. Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena kita dapat bantuan dari pemerintah Jepang sebesar 420.000 yen, maka sisa dari total biaya di rumah sakit ini dikurangi dari bantuan pemerintah 420.000 yen, sisanya masih ada 110.000 yen 730. Ini tuh sekitar 14 juta, 13 atau 14 jutaan, nggak sampai 15 juta. Ini kita bayar sendiri pakai uang pribadi kita gitu. Kalau aku pernah dengar sih, biaya melahirkan normal dan sesar di Jepang itu biasanya malah lebih mahal melahirkan secara normal. Kenapa? Karena kalau sesar itu kita masih di cover sama asuransi kesehatan di sini. Jadi kita dapat 2 kali bantuan ya istilahnya ya, dari bantuan pemerintah yang 420.000 yen tadi, sama bantuan dari asuransi kesehatan gitu. Tapi di Jepang kita itu diusahakan untuk sebisa mungkin melahirkan secara normal, karena melahirkan secara sesar di sini tuh kalau memang bukan dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak itu biasanya nggak bisa dilakukan, kita nggak bisa request gitu. Nah, jadi itu tadi teman-teman penjelasan sekilas dari aku tentang proses melahirkan di Jepang, sekaligus biaya melahirkan normal di Jepang itu berapa sih, tadi udah aku jelasin ya. Misalnya kalau ada salah informasi buat ibu-ibu yang pernah melahirkan di Jepang, boleh kok nambahin di kolom komentar YouTube kami. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Jangan lupa saksikan video-video kita lainnya di YouTube channel Keluarga Aksa. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.